Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mari kita berdoa untuk kembali merenungkan firman pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur sebab rahmat-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu limpah bagi kami. Saat kami bangun pagi hari ini, kami tahu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya biarlah hati kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Dan firman Allah yang kami dengar, biarlah itu menambahkan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami semakin lagi berharap dan bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, demikian saya baca untuk kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang bertahan adalah mereka yang telah melalui peristiwa-peristiwa yang sulit atas hidupnya. Dan di dalam banyak hal, banyak pengajaran yang muncul, kita banyak melihat sebuah contoh-contoh kasus yang ada di sekitar kita. Sebagaimana pohon, dia akan kuat, berdiri teguh, berdiri kokoh ketika ada angin, ketika ada badai, ketika ada goncangan. Saat dia punya akar yang kuat. Nah, akar yang kuat itu sebenarnya harus melalui banyak proses. Akar itu harus menancap ke dalam. Supaya apa? Dia punya pegangan yang kuat di dalam. Sehingga ketika ada goncangan dia berdiri kokoh. Dan kalau kita mengambil konsep nilai hidup kekristenan, sesungguhnya yang bertahan sampai akhir, mereka adalah orang-orang yang telah melewati ujian demi ujian. Mereka yang telah melewati kesukaran demi kesukaran. Mereka yang telah melalui hambatan demi hambatan. Maka Paulus dalam ayat yang kita baca, Roma 5 ayat 3 sampai yang ke-5. Jelas di situ dikatakan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ujian entah itu berupa masalah, kesulitan, sakit, penyakit dan seterusnya sesuai dengan ketentuan dan seizin Tuhan tentunya. Itu akan membawa kita kepada sebuah keadaan di mana kita ada di dalam ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan dalam ayat yang kelima. Artinya, kita harus melewati fase demi fase. Keadaan demi keadaan yang sulit, sebab itulah yang kemudian akan membawa kita kepada sebuah pengenalan yang kuat kepada Tuhan. Kalau kita berjalan dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman, dalam kondisi terjamin, semua sudah siap. Kita tidak akan pernah mengalami sesuatu yang membuat
kita kuat hari ini. Tapi kalau kita kuat dan kita ada sampai hari ini, sungguh sesuai dengan firman Allah menyatakan kepada kita. Karena kita telah melalui proses demi proses, kesulitan demi kesulitan. Karena ujian itu menimbulkan ketekunan menghasilkan pengharapan di dalam Tuhan. Maka pagi hari ini saya berdoa, kiranya kasih Tuhan yang terus menopang dan menolong memampukan kita untuk melewati segala hal yang Tuhan percayakan. Karena sampai ujungnya kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.